Ya, lalu kemudian bagaimana peluang Prabowo di pemilihan presiden di 2024 ataukah tetap mencalonkan sebagai calon presiden atau hanya menjadi kingmaker saja? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya melalui via Zoom. Ada Mbak Siti Zuhro, pakar ilmu politik. Apa kabar Mbak Siti? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Kemudian Selamat malam. juga selamat malam. Ada juga ada Bang Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Apa kabar Bang? Apa kabar? Alhamdulillah, Ishakan, Mbak Baik ya. Wiwi. Oke, saya ke Mbak Siti terlebih dahulu. Mbak Siti ini memiliki elektabilitas yang selalu tinggi di beberapa survei. Pak Prabowo begitu ya. Apakah yang Mbak Siti lihat? Iya, ini kan sudah 3 kali ya, dan semua survei, khususnya 2 kali calon presiden itu mengatakan bahwa memang oke gitu ya, beliaunya untuk mencalonkan kembali. Tapi terbukti bahwa 2 kali itu calon presiden, bukan calon wakil presiden. Yang pertama calon wakil presiden, 2 kalinya itu juga gagal kan gitu lah. Ini kalau hitungan dengan cawapres ya, pertama kali itu mestinya seperti Bu Khofifah ya yang di Jawa Timur itu ketiga kalinya jadi kan gitu ya. Nah ini yang kok tidak jadi kan gitu. Menurut saya mungkin sangat bagus ya untuk dilakukan evaluasi yang lebih menyeluruh, yang utuh gitu ya, baik dalam rangka pencapresan maupun memilih untuk Baik, berkoalisi kan ini. baik. Karena nanti akan ada korelasinya atau dampaknya untuk mencalonkan itu apakah memang Baik. harus ketum atau kader lain, karena Gerindra ini kan banyak kadernya juga kan itu. Menurut Baik. saya itu sebenarnya. Baik, Mbak, tapi kalau kita melihat elektabilitas yang selalu tinggi di beberapa survei begitu ya, ini sebenarnya Pak Prabowo ini terkenal ataupun dikenal karena memang sudah beberapa kali mencalonkan diri atau memang sosoknya yang ideal begitu dianggap yang sekarang ini ideal untuk menjadi presiden begitu. Iya, terkenal atau populer itu bukan berarti serta-merta bahwa yang bersangkutan itu akan menjadi preferensi ya. Kalau bahasanya Mas Adi Prayitno itu elektabilitas gitu ya. Jadi preferensi atau disukai gitu ya, favorit kan gitu. Tidak selalu seperti itu. Populer saja itu tidak sama sekali tidak menjamin gitu ya. Sosok tertentu bisa jadi gitu ya untuk menjadi presiden, tidak. Jadi masih banyak lagi persoalan yang akan menjadi kriteria kan gitu ya. Dan di Indonesia itu terus terang saja pemilih itu agak resek sebetulnya. Jadi kalau sosok calon presiden itu dilihat utuh seluruhnya. Baik, Dilihat latar belakangnya, life history-nya, baik. dilihat keutuhan keluarganya gitu ya. Berarti yang harus Track kita lihat, record-nya, yang ya. kita lihat bibit, bebet, bobotnya begitu ya. Betul, dan keutuhan keluarganya dan semuanya. Baik, Sama, hampir sama dengan kasus di Amerika. Jadi baik. selalu masalah keluarga juga menjadi pertimbangan dan acuan ya, rujukan Latar bagi belakangnya ya. pemilih-pemilih. Iya, Oke, baik. iya. Saya ke Bang Adi. Bang Adi, melihat kondisi Partai Gerindra saat ini yang atau apalagi Pak Prabowo elektabilitas selalu tinggi, apa yang Anda lihat di peluang di 2024 nanti? Ada dua logika yang saya kira agak sedikit paradoks ya. Satu sisi memang kalau bicara tentang korespondensi historisnya, Pak Prabowo ini kan hat-trick. Kalah pemilu 2 kali sebagai capres dan sekali sebagai cawapres. Tapi sekalipun misalnya Pak Prabowo ini punya ada Ganjar Pranowo, belakangan Ridwan Kamil juga muncul sebagai sosok yang relatif diperhitungkan untuk maju dan seterusnya dan seterusnya. Sekalipun misalnya ada kecenderungan misalnya dari statement-statement warga, Pak Prabowo misalnya diharapkan bisa menjadi kingmakers karena memang portofolionya kalau jadi kingmaker itu menang di Jakarta lah salah satunya. Atau ketika misalnya membawa Jokowi ke Jakarta sama Ahok juga menang. Tapi kan logika partai politik itu agak berbeda dengan logika masyarakat secara umum. Karena bagi saya tentu saja Pak Prabowo ini target manisnya tentu ingin jadi presiden ya. Yang kedua, sekalipun tak jadi presiden adalah mengamankan bagaimana perolehan suara Gerindra itu ya tidak terlempar dari 3 besar. Karena suka tidak suka, the one and only kalau bicara tentang Gerindra plus dan minus, baik dan buruknya ada pada sosok Prabowo Subianto. Ini juga yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa dalam berbagai kesempatan kader-kader Gerindra itu memasang harga mati, bukan harga hidup kepada Prabowo Subianto ya untuk bisa maju di Pilpres. Karena target pahitnya adalah supaya Gerindra ini
secara elektabilitas partainya ya masuk 3 besar, masuk 2 besar. Ini ya saya kira kenapa membuat Gerindra Prabowo Subianto, bagi saya hakul yakin untuk 2024 akan tetap maju. Pilpres itu adalah target manis yang saya kira itu adalah semua mimpi ketua umum partai, tapi target pahitnya adalah partainya tidak shutdown gitu ya. Berpengaruh secara signifikan penurunan ini yang sebenarnya ingin diselamatkan betul, karena Gerindra ini kan hampir sama dengan partai-partai yang lain, di mana elektoralnya itu hanya digantungkan kepada sosok satu kunci, di Gerindra Prabowo Subianto, di Gerindra namanya Demokrat itu ada SBY, dan begitu pun dengan partai-partai yang lain. Jadi Anda melihatnya peluangnya masih ada begitu di 2024 nanti ya? Memang ada, tapi jalan yang harus ditempuh cukup berliku dan mendaki. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita, Mbak Siti dan juga Bang Adi. Usai jeda yang satu ini tetaplah bersama kami.